Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang hidup. 3 hari yang lalu kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Tetapi hari ini saudara, Maria datang ke kubur Yesus. Murid-murid Yesus datang ke kuburnya, tetapi mereka melihat kubur telah kosong. Yesus Kristus bangkit. Haleluya saudara. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merayakan kelahiran atau kebangkitan Kristus dalam dunia ini saudara. Dia bangkit mengalahkan kubur, mengalahkan maut itu saudara. Mari saudara, kita memulai ibadah pagi hari ini. Nyanyian nomor 424 kita nyanyikan bersama-sama. Saya jemput saudara untuk berdiri dan menyanyikan nyanyian nomor 424. Yesus sudah bangkit, puji namanya, puji pahlawan yang kuat. Yesus sudah bangkit, mari pujilah, yang kalahkan si jahat. Di manakah kemenangan iblis, maut dan neraka? Yesus sudah bangkit, puji namanya, sampai selama-lamanya. Pujilah namanya, pujilah namanya. Surga dunia bersoraklah, pujilah namanya. Yesus yang hidup pula, haleluya. Yesus sudah bangkit dari kuburnya, tapi kulaknat lagi, puji Tuhan saudara. Semua orang yang menyesal dosanya, Dia mau mengampuni. Beritakan di mana-mana, Yesus yang hidup ulang. Malaikat tak diutus, tetapi kita telah diutus olehnya. Haleluya. Pujilah namanya, surga dunia bersoraklah. Pujilah namanya, Yesus yang hidup ulang. Yesus sudah bangkit, terbuka jalan menuju tahta Allah. Siapa yang percaya dan diselamatkan, diterima olehnya. Kematiannya bawa selamat dan kehidupan bakal. Patutnya dipuji isi dunia sebagai juru selamatnya. Haleluya, mari saudara. Pujilah namanya, surga dunia bersoraklah. Pujilah namanya, Yesus yang hidup ulang. Haleluya. Saudara sekalian, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, karena kuasa kebangkitan Kristus itu, sehingga pagi hari ini saudara dan saya boleh menikmati berkat Tuhan dalam ibadah Fajar Paskah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Karena kuasa kebangkitan Kristuslah menyebabkan iman kami adalah iman kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdiri bersama dengan kami, bahkan Tuhan yang menjamin kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang. Oleh karena keyakinan itu Bapa, kami bersama-sama datang kepadamu. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami sekalian Bapa. Kalau kami boleh menikmati ibadah pada saat ini, kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk beberapa waktu ini kami boleh berkumpul di rumah kami bersama dengan suami, istri, anak-anak dan orang tua kami, dengan orang-orang terkasih kami. Kami bersyukur untuk banyaknya waktu yang Tuhan berikan kepada kami
untuk senantiasa merenungkan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, dalam ibadah Paskah, kami mohon biarlah Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau berkatilah kami sekalian. Berkatilah tim altar yang melayani Engkau Bapa. Berkatilah kami berdua, suami istri, yang memimpin dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus menyertai kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang mendengar dan menyaksikan acara ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kami sekalian. Berkatilah setiap gereja Tuhan yang melakukan ibadah seperti ini. Dalam ibadah online yang kami lakukan, biarlah setiap umat-Mu, setiap orang-orang percaya, walaupun dalam kondisi yang tidak mudah, untuk sementara waktu kami berada di rumah kami masing-masing, untuk beribadah dari rumah kami. Namun kami bersyukur karena kesempatan seperti ini kami dapat gunakan untuk berkumpul bersama dengan keluarga, beribadah bersama dengan keluarga kami. Oleh karena itu, berkatilah semua umat-Mu, berkatilah kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Kami puji Engkau untuk segala kebaikan-Mu. Inilah doa kami Bapa. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga, dan biarlah ibadah Fajar Paskah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Selanjutnya mari ini Baginda akan membaca bagian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya,
"Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian melalui pembacaan firman-Nya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, adakah hati kita penuh kebimbangan dan mulai tawar hati? Mari kita menyanyikan puji-pujian yang akan menguatkan iman percaya kita bahwa kebangkitan Yesus Kristus membawa pengharapan dan kemenangan bagi kita. Haleluya, Yesus hidup, dia bangkit atas maut dan kematian. Mari kita menyanyikan pujian sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, Dia hidup. ada hari esok. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. haleluya. Hidup kita berarti sebab Yesus hidup, ia bangkit dari kematiannya. Saudara, mari kita menyanyikan pujian selanjutnya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita buat iblis gemetar, kita kalahkan dosa dan kegelapan. Mari kita menyanyikannya. Bangkit, serukan nama
maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, Bangkit, suka nama Yesus. Maju, katakan kuasa-Nya. kita Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. kita buat iblis gemetar, Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, di atas jalannya. haleluya. Pujian selanjutnya, Dia sungguh baik. Haleluya. Dia mati bagi kita, Dia bangkit juga bagi kita.
baik buat saya, Tuhan Yesus baik buat Anda juga. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan nyanyian nomor 422. Sementara nyanyian ini kita pujikan, maka kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan kita di hadapan Tuhan, persembahan kolekte dan juga persepuluhan kita. Oh, kesukaan yang bakar Kristus, Jangan kuasanya tinggalkan kuburnya. Mari kita mewartakan hal Yesus yang hidup pula. Maut telah dikalahkan. Hidup, hidup, ku tahu penebusku hidup. hidup, hidup. Ku tahu penebusku hidup. Yesus kalahkan kematian pada Hari kebangkitan memberi hidup bakar. Para saleh yang setia kan mencapai kemenangan. Yesus Panglimanya. hidup, hidup. Ku tahu penebusku hidup. Hidup, hidup. Ku tahu penebusku hidup. Kubur tak lagi takutkan. Kita Bangkit dengan Tuhan. Yesus nolong siap. Barang dunia akan lenyap. Kuasa Kebangkitan tetap memberanikan kita. hidup, hidup. Ku tahu penebusku hidup. Hidup, hidup. Ku tahu penebusku hidup. Terima kasih untuk setiap persembahan yang saudara telah berikan di hadapan Tuhan. Kita selalu meyakini bahwa berkat Tuhan senantiasa akan dicurahkan atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita menyanyikan satu pujian, Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup.
kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Betapapun kami harus melewati lembah kekelaman yang penuh dengan pergumulan dan air mata, tapi kami memegang janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau bangkit. Engkau mengalahkan maut dan kematian. Dan oleh karena kebangkitan-Mu Tuhan, maka kami pun memperoleh kemenangan untuk senantiasa teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau memilih kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami bersyukur Bapa, dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan kami, baik melalui persembahan kolekte kami, persembahan persepuluhan kami. Tuhan, kami meminta kiranya Engkau menjamah, Engkau menyucikan seluruh persembahan kami, sehingga dapat dipergunakan untuk mengembangkan pekerjaan-Mu di Korops Woodward ini. Kami yang telah memberi dengan penuh sukacita, maka kami meyakini bahwa berkat Tuhan Engkau curahkan atas usaha pekerjaan kami, atas rumah tangga kami, dan juga pendidikan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, di tengah pergumulan kehidupan kami, Tuhan senantiasa turut campur tangan. Engkau tahu akan ketakutan dan kecemasan kami. Namun kami percaya Bapa, bahwa segala sesuatu yang merupakan penyakit atau hal-hal yang menakutkan bagi kami tidak akan memisahkan kami dari kasih Kristus. Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan menaungi kami dengan kasih dan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau siapkan hati kami, Engkau kuduskanlah hati kami, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bagi hamba Tuhan yang akan menyiapkan diri untuk menaburkan benih firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh El Kudus-Mu, sehingga hamba Tuhan ini dapat berkata-kata sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat Korop Woodward yang sedang mendengarkan firman-Mu di rumah masing-masing. Kiranya Engkau akan senantiasa mencurahkan berkat surgawi atas kehidupan mereka. Berikanlah senantiasa kuat dan sehat, perlindungan yang sempurna atas keluarga besar jemaat Korop Woodward. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan
sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Nah, saudara sekalian, bagian firman Tuhan pagi hari ini, sebagaimana yang sudah dibacakan tadi dari kitab Injil Yohanes 21, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, kita akan berbicara tentang Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Saudara, bagaimana perasaan kita ketika kita berada di danau? Apa yang kita rasakan di sana? Tentu banyak hal yang terjadi, mendengarkan bunyi riak air, membuat hati kita menjadi tenang. Pemandangan di mana ada nelayan yang sedang mancing ikan, tebarkan jala. Mungkin ada anak-anak yang sedang berenang, mandi di danau. Dan situasi di danau membuat kita merasakan bahwa hal-hal yang indah kita dapatkan di sana. Dan berbicara tentang murid Yesus, mereka adalah nelayan yang begitu tangguh. Mereka sudah mengetahui benar keadaan danau Tiberias. Mereka punya pengalaman tentang mencari ikan, tentang perahu, dan itu tidak diragukan lagi. Mereka punya waktu-waktu yang terbaik, yang mereka bisa tentukan kapan waktu yang terbaik itu untuk mencari ikan. Kalau mau bilang bersungguh-sungguh, maka para nelayan ini adalah orang yang bersungguh-sungguh.
mencari ikan dengan pengalaman yang mereka miliki. Mereka bekerja sepanjang malam. Tetapi dari bagian firman Tuhan yang kita bacakan tadi, saudara, ternyata pengalaman mereka, pengetahuan mereka, ilmu mereka tentang mencari ikan tidak menjamin mereka mendapatkan hasil. Mereka tidak berhasil. Apakah itu karena faktor alam atau faktor ketidakberuntungan, atau mereka sedang apes, mereka sedang sial? Ternyata tidak, saudara. Kalau kita lihat dari bagian firman Tuhan, itu bukan apes, bukan sial, bukan mereka gagal. Di sini ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang berikan kepada para murid. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan murid-murid, sehingga melalui pengalaman ini Allah hadir untuk memenuhi kebutuhan murid. Beberapa hal yang kita akan perhatikan pada pagi hari ini dalam renungan Paskah. Saudara sekalian, mereka harus tahu bahwa dalam kondisi seperti itu, Yesus hadir dalam kehidupan murid-murid. Dimanapun mereka berada. Memang mereka kecewa. Tidak adanya kepastian yang mereka dapatkan. Ketika mereka ditinggalkan oleh gurunya, panutan mereka, pujaan hati mereka, kebanggaan mereka, andalan mereka, mereka kecewa, tidak ada kepastian. Sehingga Petrus, dia mengajak kawan-kawannya untuk kembali menjadi nelayan. Padahal pekerjaan sebagai nelayan itu mereka telah tinggalkan ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka tinggalkan semuanya. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Orang atau guru yang benar-benar menjadi tumpuan hidup mereka, sekarang telah meninggalkan mereka. Yesus telah diambil dari hidup mereka, dari tengah-tengah mereka. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus dicambuk, Yesus diludahi, Yesus dinaikkan di atas kayu salib, dan mereka lihat sendiri bagaimana Yesus mati di sana. Apalagi yang masih tinggal dari kehidupan mereka? Mereka kecewa. Pujaan hati, andalan, guru mereka sudah tidak ada lagi. Nah, saudara sekalian, maka bagi mereka kembali kepada kehidupan sebelumnya, pekerjaan mereka sebagai nelayan ini merupakan dapat diartikan sebagai pelarian dari mereka. Mereka kecewa dan mereka kembali pada pekerjaan itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika siang hari Yesus berdiri di pantai, dan memang mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu cepat, penyiksaan terhadap Yesus, itu membuat mereka menjadi kehilangan kepercayaan bahwa Yesus sebenarnya tetap bersama dengan mereka dalam kondisi apapun juga. Saudara sekalian, Yesus masuk dalam pengalaman mereka yang baru dan memperkenalkan bahwa dirinya tidak seperti yang mereka pikirkan. Dia masuk dalam kehidupan mereka. Mereka gagal dalam mempercayai
apa yang sebelumnya mereka tahu bahwa Yesus sudah memberitahukan kepada mereka bahwa dia akan bangkit. Namun saudara, Yesus tidak memojokkan mereka, Yesus tidak mencerca mereka, Yesus tidak memarahi mereka. Namun Yesus menyapa mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lemah lembut. Dia menyapa mereka dan mengatakan kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tebarkanlah jalamu, tebarkanlah, maka kamu akan peroleh." Nah saudara sekalian, dalam kekecewaan murid-murid, Yesus hadir. Yesus dengan lemah lembut memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tebarkanlah jalan, maka kamu akan memperolehnya." Apa yang dilakukan oleh murid? Dan mereka patuh terhadap apa yang diminta oleh Yesus kepada mereka. Mereka menangkap ikan. Waktu mereka patuh, mereka mengikuti apa yang diucapkan, apa yang diperintahkan oleh Yesus. Maka mereka menangkap ikan. Dan hasilnya begitu mengherankan banyaknya. Saudara, banyak sekali mereka dapatkan. Dan ketika itu mata mereka terbuka, sehingga Yohanes, dia yang kemudian berteriak, "Oh, itu Tuhan!" Dalam bacaan kita tadi saudara, murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Nah saudara, itu yang dinantikan dari kehidupan mereka. Dalam kekecewaan, Yesus hadir untuk memberikan kepastian kepada mereka. Di dalam kekecewaan, di dalam keputusasaan, di dalam segala kondisi apapun juga, Yesus begitu bertanggung jawab atas kehidupan murid-muridnya dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau orang-orang kecewa, banyak hal yang bisa terjadi. Dan Yesus ingin menyelamatkan murid-murid itu. Ketika Tuhan hadir, datang kepada mereka, dan Yohanes tahu, tiba-tiba dia menjadi sadar, dia terbuka, dan dia mengatakan, Yohanes berteriak, dia mengatakan, "Itu Tuhan." Nah saudara sekalian, semua yang ingin mereka ketahui, ini terdapat dalam ucapan itu saudara. Allah di dalam Yesus Kristus bersama-sama dengan para murid, walaupun mereka tidak menyadarinya. Kadang-kadang kehadiran Tuhan itu saudara begitu sempurna dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan murid, mereka berpikir bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga Yesus hadir bersama dengan kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Kita berharap Tuhan hadir dalam bentuk fisik, Yesus hadir menampakkan diri kepada kita. Padahal berbagai macam cara Yesus ingin menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah Immanuel. Dia hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam situasi yang tersulit sekalipun. Bagaimana dengan pengalaman kita, saudara? Sejauh mana kita ada dalam kekecewaan, dalam kesulitan kita, Yesus hadir. Dia tidak tinggalkan kita. Sebagaimana para murid, Dia hadir untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para murid. Murid gagal, mereka tebarkan jala, sepanjang malam mereka tidak dapatkan hasil. Ketika Yesus hadir, Yesus memberikan apa yang mereka butuhkan. Puji Tuhan, Allah hadir memenuhi kebutuhan para murid. Nah saudara sekalian, berikut saudara, setelah mereka gagal untuk mengurus diri mereka, murid-murid melihat bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa Yesus. Mereka kadang-kadang merasakan seperti itu. Murid-murid melihat bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa Yesus sekalipun untuk keperluan jasmani mereka, saudara. Ternyata persediaan Tuhan, apa yang Tuhan siapkan, itu melebihi semua yang dibutuhkan oleh para murid. Melebihi segala yang mereka pikirkan, melebihi segala yang mereka duga sama sekali, saudara.
Saudara, apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini? Ekonomi kita sedang anjlok, sulit. Pemerintah harus mengeluncurkan dana ratusan triliun untuk membantu kebutuhan masyarakat Indonesia. Ini bukan hal yang mudah. Bagaimana dengan pekerjaan kita? Ada ribuan, mungkin jutaan orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Saya tidak tahu dengan saudara, pekerjaan yang begitu kita banggakan, kita impikan, oleh karena kesulitan saat ini, maka kita harus melepaskan pekerjaan itu. Perusahaan di mana kita kerja itu bangkrut. Ini bukan hal yang mudah. Anak-anak kita tidak bisa sekolah dalam beberapa bulan ini. Tidak bisa kuliah secara normal. Memang secara online, berbagai metode dilakukan, menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Bekerja tidak seperti biasanya. Ini kesulitan saudara. Belum lagi bahan-bahan yang kita cari mungkin itu mulai sulit kita dapatkan. Nah saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kehadiran Yesus yang bangkit itu sanggup memenuhi kebutuhan kita. Saudara pernah lihat apa yang terjadi dengan 5.000 orang diberi makan oleh Yesus? Ia mampu memberi makan 5.000 orang. Dan itu diperoleh dari 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita lihat saudara, ini tidak mungkin saudara terjadi. 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, tidak mungkin. Yang mungkin itu 5 roti kadang-kadang hanya untuk 1 orang. Mungkin 5 roti untuk 5 orang. Namun saudara, apa yang pernah terjadi? Alkitab memberitahukan kepada kita, Yesus hadir untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan dia hadir, peristiwa kebangkitan itu meyakinkan kepada kita bahwa dia pegang hari esok. Dia memegang kehidupan kita sekarang. Kuasa kebangkitan begitu luar biasa. Ia yang memberi makan kepada burung gagak, pasti akan memberi roti kepada anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Mungkin kita tidak tahu dari mana asalnya, dari mana sumbernya. Pandanglah kepada Yesus yang bangkit itu saudara. Lihatlah Yesus. Lihatlah kepada Yesus sebagaimana Yohanes ketika melihat Yesus, dia katakan itu Tuhan. Waktu Yohanes melihat Yesus dan mengatakan itu Tuhan, maka pemenuhan kebutuhan para murid diberikan oleh Yesus. Diberikan oleh Yesus saat itu juga. Ikan yang begitu banyak, jumlahnya begitu banyak saudara. Saudara sekalian, Tuhan Yesus yang telah bangkit, dia berada dekat dengan kita. Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Yesus yang bangkit itu juga saudara, memegang kehidupan kita untuk hari esok. Bukan hanya kebutuhan sekarang, kebutuhan hari esok juga disiapkan oleh Tuhan. Dalam bagian lain firman Tuhan di Markus 16 ayat yang ke-7, peristiwa kebangkitan, di sana dikatakan demikian. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Pergilah. Saudara berbicara tentang hari esok. Tak seorang pun yang tahu tentang hari esok. Makanya saudara, banyak orang yang begitu takut tentang hari esok. Tanpa terkecuali siapapun juga saudara. Ada rasa was-was, kita takut, kita khawatir. Karena memang hari esok itu di luar kemampuan kita, di luar prediksi kita. Siapa yang tahu saudara bahwa tahun 2020, tahun yang sulit bagi kita. Tidak ada yang duga saudara. Di mana virus terjadi di mana-mana. Di 208 atau 209 negara telah terinfeksi dengan virus ini saudara. Tidak pernah orang pikirkan itu saudara. Mungkin banyak angan-angan saudara. Di tahun 2020 saya akan buat ini, saya akan buat ini. Ada banyak orang yang mengatakan 2020 bulan April saya akan melangsungkan pernikahan, tetapi tidak bisa.
Tahun 2020 saya akan berkunjung ke kota lain. Tahun 2020 saya akan nikmati cuti yang indah bersama dengan keluarga. Tetapi itu menjadi sulit dalam beberapa bulan ini, saudara. Bukankah kita punya rencana boleh-boleh saja itu, saudara, tetapi kemudian apa yang terjadi, saudara? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan hari esok. Makanya Salomo memberikan nasihat kepada kita, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Amsal 27 ayatnya yang pertama. Namun sebagai anak-anak Tuhan, tidak seharusnya itu terjadi jika kita percaya bahwa Tuhan telah berada di sana, saudara. Dia ada di surga, dia berada di hari esok, ia telah mendahului kita dalam perjalanan kehidupan yang akan kita lalui. Nah, saudara sekalian, ia telah mendahului kita dalam perjalanan kehidupan kita. Apa yang kita baca, saudara, dari Markus 16 ayat yang ke-7, saudara. Tetapi sekarang pergilah. Artinya, saudara, ini sesuatu perintah dari Tuhan. Ketika kita melangkah, berarti kita tinggalkan tempat ini menuju ke tempat yang berbeda. Kita tinggalkan hari ini, kita melangkah untuk menuju kepada hari esok. Lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sepanjang hidup kita. Ada tindakan dari kita untuk menuju pada hari esok. Langkah yang harus kita lakukan. Saudara sekalian, dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus, malaikat menyampaikan pesan kepada para wanita yang membawa rempah-rempah ke kubur supaya memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dan telah mendahului mereka ke Galilea. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mendahului kita, saudara, di depan kita. Hari esok ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kita boleh berencana, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan jalan hidup kita. Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Karena Tuhan yang bangkit telah mendahului kita, maka Dia tahu jalan mana yang patut kita tempuh. Tuhan Yesus akan menuntun hidup kita kepada rencana agungnya, dan kemudian rencana itu mendatangkan hal-hal yang luar biasa atas kehidupan kita. Rancangan Tuhan bukan untuk kecelakaan, bukan untuk membuat kita bahaya, bukan untuk membuat kita menderita. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak saja telah mendahului kita, tetapi Ia juga akan menyertai kita. Dia menyertai perjalanan kita. Saudara ingat perjalanan ke Emmaus dalam kekecewaan dua orang dalam perjalanan. Mereka kecewa, mereka berjalan. Mereka tidak tahu Yesus berjalan dengan mereka. Ini pesan yang begitu luar biasa bagi kita dalam segala kondisi hidup kita, saudara. Walaupun kita tidak tahu, kita tidak menyadari, kita tidak merasakan, tetapi Yesus yang Immanuel itu turut bersama-sama dengan kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, dalam suka ataupun duka, Yesus berjalan bersama dengan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan, Yesus sangat bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi saudara, Dia bukan hanya mendahului kita, tetapi sekarang Dia sedang berjalan bersama dengan kita. Alkitab memberitahukan kepada kita, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi khawatir, untuk putus asa, untuk takut, untuk kecewa, untuk hilang pengharapan. Di tengah dunia yang begitu sulit, saudara, Allah sangat memahami, Allah mengerti apa yang saudara alami, apa yang saudara rasakan. Sekali lagi, saudara, ketika firman Tuhan ini diberitahukan kepada kita, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Ada satu nyanyian BK, ya, Balak Selamatan, mengatakan, aku tak takut, walau awan mengitarku, di tangannya, masa depanku di tangannya. Puji Tuhan, saudara. Allah luar biasa bersama dengan kita. Dia yang bangkit memberikan harapan bagi kita. Ketika kita kecewa, Dia hadir memberikan pengharapan bagi kita. Kita putus asa, Dia hadir untuk memberikan kekuatan bagi kita.
Dan itu bisa terjadi, saudara, kalau kita percaya Yesus yang bangkit, berjalan bersama dengan kita, mendahului kita, menyertai kita kemanapun kita pergi. Oleh karena itu, saudara, andalkanlah Yesus yang bangkit itu. Dia bangkit, dia sangat bertanggung jawab atas kehidupan kita. Murid-murid merasa begitu sulit karena mereka kecewa, mereka kembali dalam pekerjaan mereka. Ini sebagai gambaran mereka putus asa dan Yesus hadir. Waktu Yesus hadir, Yohanes mengatakan, itu Tuhan, dan Tuhan memberikan kebutuhan mereka. Tuhan berjalan bersama dengan mereka, Tuhan tuntun mereka, bersama-sama perjalanan hari ini, besok, dan seterusnya. Saya percaya, saudara, apapun perjalanan saudara, apapun rasa kesulitan saudara, tantangan hidup saudara, Yesus yang bangkit, dia tidak bermain-main, saudara. Dia tidak mempermainkan kita. Dia sangat bertanggung jawab, hari esok ada dalam tangan Tuhan. Biarlah bagian firman Tuhan di hari Paskah ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Allah Yesus Kristus yang bangkit itu menyertai kita, memenuhi kebutuhan kita sekarang dan selalu. Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita untuk hidup di dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena firman Allah yang hidup itu memberikan kekuatan bagi kami, bahwa Yesus yang bangkit, Engkau sungguh-sungguh bangkit, telah menampakkan diri kepada murid-murid, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, berjalan bersama dengan murid-murid, berjalan bersama dengan kami, di tengah kesulitan hidup kami, oleh karena krisis global, oleh karena virus yang mewabah di seluruh dunia, COVID-19, menjadikan hidup kami menjadi tidak normal. Kami senantiasa berada di rumah, kami tidak bisa bekerja, kami tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang menjadi relasi kerja kami tidak bisa belajar di kampus ataupun di sekolah, kami tidak bisa melakukan hal-hal lainnya. Namun kami bersyukur kepadamu, dalam situasi yang tersulit sekalipun, Yesus yang bangkit hadir untuk menolong kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami. Kami berdoa biarlah Engkau terus berkati negara kami, berkati kota Palu, berkatilah dunia ini. Dunia ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami mohon supaya Engkaulah yang turun tangan di tengah teknologi yang tidak berdaya, di tengah pengetahuan yang tidak punya apa-apanya. Manusia yang pintar sekalipun tidak berdaya oleh karena virus ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, turun tanganlah Tuhan, sebagaimana Engkau datang kepada murid-murid, sebagaimana Engkau hadir di sana untuk memberikan apa yang dibutuhkan para murid. Kami ingin Tuhan, supaya lewat peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus, Engkau hadir Bapa untuk membersihkan bumi ini, untuk menolong kami manusia ciptaan-Mu sebagai biji mata Allah. Engkau topang dengan kuasa-Mu, sehingga Yesus yang bangkit itu meyakinkan kami bahwa hari ini, besok dan seterusnya, dalam kondisi apapun juga, Engkau hadir untuk menolong kami dan memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Inilah doa kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ya, saudara sekalian, kita bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita, memberikan keyakinan kepada kita untuk berjalan maju, ya, menuju hari esok. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang bangkit, yang pasti akan menolong kita di tengah kesibukan kita, di tengah kesulitan kita. Apapun itu saudara, kita mau bersama-sama maju di dalam Tuhan. Kita mau bekerja giat di dalam Tuhan. Dengan iman teguh, kita terus bertahan hingga Tuhan Yesus datang. Kita nyanyikan nyanyian nomor 320, ayat 1 dan ayat yang keempat. Saya jemput saudara sekalian untuk berdiri dan kita menyanyikan bersama-sama. Kami jalan maju dalam Tuhan, serta bekerja giat bagi Tuhan. Dengan iman teguh kami bertahan hingga Tuhan Yesus datang. Angkatlah
ada dalam peperangan sampai Tuhan Yesus datang menjemput saudara dan saya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Dan saudara sekalian, mari kita berdoa, terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk ibadah Fajar Paskah. Kami bersyukur karena kehadiran Tuhan yang bangkit itu benar-benar menguasai kehidupan kami, memberkati setiap puji-pujian kami, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah menjadi alat berkat-Mu dalam pelayanan musik, yang mengambil bagian dalam pelayanan multimedia. Terima kasih Bapa, bahkan kedua hamba-Mu yang telah memimpin ibadah, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersama-sama kami telah diberkati oleh Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang telah menyaksikan ibadah, sementara menyaksikan ibadah saat ini, biarlah berkat Tuhan menyertai mereka. Jagalah Tuhan, keluarga besar Korps Lutwar Palu, Engkau luputkan dari mara bahaya. Engkau tahu di luar sana, hal-hal yang begitu mencemaskan terjadi. Kadang-kadang kami menjadi takut, tetapi kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, memberanikan kami bahwa dalam hidup kami, Tuhan selalu menopang dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah semua umat-Mu di Korps Lutwar Palu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak prajurit muda, remaja, dewasa, sampai di usia lanjut. Tuhan sertailah, luputkan dari segala macam mara bahaya. Engkau hadir dalam segala kebutuhan mereka, dalam pergumulan mereka. Kuasa kebangkitan Kristus pasti menaungi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus yang bangkit itu, serta persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, saat ini hingga selama-lamanya. Biarlah setiap kita yang percaya mengatakan, amin. Amin. Saudara sekalian, kami sekeluarga mengucapkan selamat Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus yang bangkit menyertai kita sekalian. Amin.